ini sedang diuji dengan terungkapnya aksi pelecehan seksual di lingkungan kampus. Usai terungkapnya aksi pelecehan di Fakultas Hukum UI, kini terungkap pula berbagai aksi pelecehan di lingkungan kampus ternama. Bahkan salah satu pelakunya diduga merupakan oknum guru besar. Berbagai aksi pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan sejumlah mahasiswa hingga seorang guru besar. Pelaku ditangkap saat tengah menggelar pesta seks di sebuah villa di kawasan Batu, Jawa Timur. Dari pengakuan tersangka, mereka melakukan pesta seks ini merupakan jaringan pertemanan. Belakangan ini, kita sering mendengar tentang perilaku seksual menyimpang. Tapi sebenarnya, apa sih yang menyebabkan perilaku seksual menyimpang ini? Apa itu murni pilihan individu atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Nah, kita akan membahas permasalahan ini dari sisi psikologis, biologis, dan lingkungan, serta mencari solusi atas pencegahannya. Dari sisi psikologis, perilaku ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, seperti trauma atau kurangnya kasih sayang. Selain itu, ada juga konflik identitas dan kondisi emosional seperti kesepian atau stres yang tidak tersalurkan dengan baik. Ketika seseorang tidak mampu mengelola emosinya, mereka bisa mencari pelarian, termasuk dalam bentuk perilaku seksual yang tidak tepat. Jadi, faktor psikologis ini sangat berkaitan dengan kondisi batin dan pengalaman hidup seseorang. Lingkungan juga punya peran besar, terutama teman sebaya dan media. Dari sisi keluarga, kurangnya perhatian dan komunikasi juga bisa jadi penyebabnya. Apalagi kalau tidak ada pendidikan seksual yang benar sejak dini. Artinya, lingkungan yang tidak sehat dapat memperkuat perilaku tersebut tanpa disadari. Selain itu, ada faktor biologis dan neurobiologis. Contohnya seperti ketidakseimbangan hormon atau fungsi otak yang memengaruhi perilaku seksual. Tapi penting diingat, faktor biologis biasanya bukan satu-satunya penyebab. Semua faktor saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dari sisi psikologis, bisa dilakukan dengan cara terapi atau konseling untuk membantu individu memahami dirinya. Dalam keluarga, penting adanya komunikasi terbuka dan pendidikan yang tepat. Lingkungan juga harus memberikan edukasi, bukan stigma ataupun penghakiman. Dan dari sisi agama, nilai spiritual dan moral sangat penting sebagai pedoman hidup. Ayat apa ya yang menjelaskan tentang penyimpangan perilaku seksual? Kedua ayat ini menjelaskan bahwa perilaku seksual menyimpang merupakan perbuatan yang melampaui batas dan bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam Islam, bukan hanya perbuatannya yang dilarang, tetapi juga hal yang dapat mengarah ke sana. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian diri, menjaga pandangan, serta menjauhi lingkungan atau kebiasaan yang dapat memicu penyimpangan. Jadi, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek. Memahami akar masalah adalah langkah awal Untuk mencegah dan memperbaiki, kita tidak hanya melihat dari satu sisi. Tapi memahami secara menyeluruh. Karena solusi yang terbaik dimulai dari pemahaman yang benar.